Ayo kita ngobrolin tentang 4 kosakata. Sound, noise, music, atau audio. Ya, sound itu suara. Noise itu apa sih ya? Bising ya, suara bising ya. Musik ya musik. Audio kayaknya nggak ada bahasa Indonesianya ya. Audio ya audio gitu ya. Nah, tapi pemikirannya gitu ya, pemahamannya itu dari perspektif siapa gitu ya. Itu yang paling penting. Perspektif itu menentukan segala-galanya ya, kalau bisa dibilang ya. Mari kita ngobrol santai nih ya tentang 4 kosakata ini. Nah, dari 4 kosakata ini yang paling gampang tuh audio. Audio itu ya representasi suara secara elektronis, udah gitu aja, ya kan? Ya kalau mau rekaman suaranya jadi sinyal listrik ya sudah, itu sudah dalam bidang audio ya, gitu. Nah, suara itu apa sebenarnya ya? Suara itu apa? Ini yang paling rumit itu suara sebenarnya ya. Suara itu paling rumit. Yuk kita ngintip coba ya, suara itu apa? Ini walaupun slide-nya saya pakai bahasa Inggris, tapi ya bisa dilihat lah gitu ya, bisa dilihat intinya ya. Nah, suara itu apa ya? Suara itu ya yang pertama itu ya sensasi pendengaran ya, sensasi pendengaran di dalam telinga. Nah, kita nggak punya telinga ya nggak bisa dengar suara, ya kan? Ya kan? Jadi sensasi pendengaran di dalam otak ya, dalam otak, dalam telinga gitu ya. Nah, juga selanjutnya ada disturbance in pressure ya. Pressure itu tekanan, tekanan, tekanan dan ada perubahan. Nah, perubahan tekanan ini merambat dalam medium atau media yang bisa dikompres. Ya, dalam hal ini ya udara ya kan, udara, molekul udara kan bisa dikompres begitu ya. Nah, itulah suara ya. Hal kecil lagi tentang suara, tentang pengertian suara adalah mechanical wave motion ya. Wah, itu sebenarnya ini adalah peristiwa fisika ya, peristiwa mekanis actually ya. Jadi molekul udara itu benar-benar bergetar kayak gitu ya, dan merambat karena adanya compression, expansion ya, kompres atau renggang, kompres, renggang gitu ya, pada media tersebut, dalam kali ini biasanya udara ya. Jadi pertama ada sensasi ya, sensasi pendengaran. Kedua ada perubahan tekanan dalam udara ya, dalam kali ini ya, dan ada perambatannya, ada perambatan. Nah, jadi hal kecil yang bisa dipikir dalam suara itu ya, tidak ada suara di luar angkasa. Luar angkasa kan nggak ada itu, nggak ada udara. Ya, jadi kalau mau komunikasi di luar angkasa ya harus lewat radio, ya kan? Lewat elektronik. Ya, jadi suara ini memang sangat besar ya pengertiannya, tapi yang paling penting ya telinganya kita ini ya, telinga kita ini yang paling penting. Gitu. Nah, noise itu apa ya? Noise itu suara yang tidak diinginkan. Udah gitu aja. Noise itu suara yang tidak diinginkan. Nah, musik dalam dalam pembicaraan ini jadinya apa dong? Ya. Kalau menurut saya dalam dalam pembahasan ini saja ya, dalam lingkup ini, musik itu adalah suara yang pas waktunya. Nah, itu. Suara yang pas waktunya. Yuk kita sekarang ngobrol ini dari segi yang lain ya, dari segi yang lebih praktis gitu ya. Nah, ini adalah bar, restoran ya di mana ya, di Princeton ini, di Princeton, New Jersey. Saya dulu biasanya sama band sering main di sini ya. Nah, ini di sebelah kanan ini barnya seperti ini. Nah, ini yang gambar kiri ini saya berdiri di atas ini. Saya berdiri di atas lalu menghadap ke bawah gitu ya. Terus terus difoto dari atas ini menghadap ke sini gitu ya. Nah, ini bandnya saya itu biasa berdiri di sini, yaitu keyboardnya saya biasa main di pojok situ gitu ya, gitu. Nah, jadi di sini apa yang terjadi ya? Apakah ada suara? Ya jelas ada suara dong. Ini orang-orang bising itu kan, bising ya suara, ya kan, bising suara. Nah, kalau misalnya nggak ada orang, nggak ada apa-apa gitu ya, kan masih ada ini. Lihat itu di atas ini, ada ini kan, ada kipas angin kan. Nah, kipas angin kalau dinyalakan kan ada suaranya, ya kan, entah hus, entah hum, gitu kan, ya. Nah, itu kan ada suara macam-macam, background background music misalnya, kalau mereka ada
speaker gitu ya, ada speakernya di sini, terus nyetel musik tanpa band gitu ya bisa aja. Nah kan suara itu ada di mana-mana. Ya sekarang yang penting itu perspektifnya ya, perspektifnya. Nah, sekarang mari kita kembali ya kalau ada band ya di sini ya band. Ya namanya aja band kan pasti ada peralatan elektronik dong. Nah, ini mixernya si mixernya itu harus di sekitar sini nih kalau nggak salah ya, di sekitar sini tidak terfoto gitu ya. Nah, jadi jelas ada urusan audio dong karena kan suara itu ditangkap mikrofon ya atau dari keyboard atau dari elektronik semua itu dialirkan secara elektronis masuk ke mixer, masuk ke speaker lagi dan akhirnya dikencangkan, didistribusi gitu ya. Nah, jadi audionya di situ ya. Nah, suaranya ya banyak. Nah, contoh nah sekarang kita mengklasifikasikan nih noise atau musik. Waduh, itu ya noise yang tidak diinginkan atau musik gitu ya. Nah, contoh ya, mari kita lihat nih misalnya ini dua orang nih, ini dua orang ya. Dua orang apa banyak orang ya? Ini dua ini kayaknya ya. Nah, saya nggak jelas ini ya, siapa, saya nggak tahu siapa ya. Tapi seandainya deh ini orang berdua ini sedang asik pacaran kencan pertama. Wah, gitu ya pacaran kencan pertama kan pasti kepingin ngobrol dong namamu siapa. Misalnya ini kan di daerah kampus ya, wah kamu itu apa departemen apa, belajar apa gitu kan, santai gitu ya, kepingin mengerti satu sama lain, kepingin ngobrol. Nah, musik di situ sebagai suara yang diinginkan nggak? Ya enggak dong, ya kan musik itu sebagai noise dalam hal itu, ya kan dalam hal itu sebagai noise gitu lah. Nah, contoh lain. Wah, ini nih, ini ada orang wah lagi mainan HP nih ya, lagi mainan HP. Nah, itu datang ke bar, wah ini katanya ada band nih, biasanya setiap minggu ada bandnya gitu ya. Oh oke, masuk sini. Wah aku lagi kepingin dengerin rock nih, wah kepingin dengerin rock. Malah bandnya saya main funk. Lah, musik kan itu musik, ya kan kita bermain musik. Ya, tapi musiknya ya namanya musik kan pasti suara yang pas waktunya ya, namanya aja suara kan harus ada ritmenya ya kan, ritmenya kalau kalau nggak punya ritmik atau ritm ya nggak jadi musik dong ya kan. Nah tapi selain itu konteksnya juga tergantung mood orangnya. Waduh saya lagi kepingin rock, malah dicekoki sama funk. Akhirnya apa? Mungkin datang ke situ, Allah udahlah minum satu bir aja terus keluar karena nggak suka sama band saya, nggak suka sama funk gitu ya. Artinya apa? Dalam kali itu rock ya jadi apa kepinginnya rock dapatnya funk, funk ya jadi apa ya musik yang musik itu jadi noise buat dia gitu loh. Ya jadi perspektif noise itu benar-benar harus dilihat dari konteks orangnya gitu ya. Nah, contoh ada orang rame-rame nih, ini 4 orang ini misalnya datang bareng nih gitu, datang bareng, wah ada band nih, wah asik nih, ini band asik ini dengerin. Nah, akhirnya musik itu nggak jadi noise. Noise-nya untuk mereka itu adalah orang-orang ribut di sekitarnya mungkin, gitu ya. Nah, bartender nih, bartender. Nah, coba aja pikir bartender. Em, yang noise-nya itu apa? Nah, ya tergantung. Kalau dia sedang melayani orang ya semuanya jadi noise. Dia kepingin konsentrasi ke suara yang dia inginkan, ya yaitu ordernya, nerima ordernya itu apa gitu ya. Tapi kalau lagi nggak ada yang order, lagi sepi, lagi nunggu, ya gitu ya mungkin dia sendiri suka sama musiknya ya, musiknya akhirnya jadi musik di telinga dia gitu ya. Jadi saya kira ya, kalau melihat masalah suara, noise, musik, audio ya apalagi kalau kita mau mengklasifikasikan gitu ya, itu saya kira harus lihat konteks perspektif dari individunya gitu ya.